Ya, kalau saudara tadi ingat yang terakhir sebelum kau di dalamku, masih ingat pujiannya? Iya, yang tak mungkin bagiku. Tapi, saudara terkasih, adakah di sini orang-orang punya pengharapan dengan Tuhan? Dan ketika kau merasa pengharapanmu seperti kandas, tapi malam hari Tuhan mengingatkan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Saudara, ketika engkau diperhadapkan dengan pengharapan seperti ini, pasti keadaanmu itu tidak sedang baik-baik saja. Tuhan izinkan semuanya. Keadaanmu tidak sedang baik-baik saja. Kenapa saudara? Karena itu rekayasa Tuhan. Itu rencana Tuhan supaya dengan keadaan yang terjepit, yang tidak baik-baik saja, dan kau merasa tidak ada harapan, satu-satunya yang kau kejar siapa? Tuhan. Itu tujuannya. Tuhan selalu mengizinkan manusia itu berupaya dengan kekuatannya, dengan apapun Tuhan izinkan. Sampai dia merasa sudah habis kekuatannya. Sampai dia merasa bahwa sadar, ya Tuhan, semua di luar Engkau. Tidak ada yang bisa menolongku. Dan saudara terkasih, disinilah Tuhan datang menghampiri setiap kita. Saudara terkasih, tidak ada pujian yang berlalu tanpa tujuan Tuhan. Tanpa maksud Tuhan. Tanpa senggolan Tuhan. Kenapa Tuhan senggol kita lewat pujian? Ketika kita memujikan, ketika kita benar-benar mengimajinasikan dan mengimani apa yang kita pujikan, maka kesadaran itu saudara akan terbangun. Iya ya. Bukankah ini sedang kualami? Yang tak mungkin bagiku. Manusia mungkin bilang sudah finish. Manusia mungkin sudah hopeless. Tapi di sini Tuhan dengan rasa senyum dan bangga berkata, aku sanggup nak kalau kau datang kepadaku. Dan pujian selanjutnya tadi apa saudara? Yang terakhir. Kau di dalamku dan ku di dalammu, tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati. Tuhan ingin membuat kita sadar bahwa cuma Dialah pokok anggur sejati. Pokok sumber pertolongan, keajaiban, kekuatan dan semuanya. Dan semua yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang tak mungkin menjadi mungkin, asal apa? Kau di dalamku dan ku di dalammu, tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Artinya Tuhan mau bilang, nah, menyatulah dengan hatiku. Menyatulah dengan hatiku. Sampai hatiku ada di hatimu. Sampai engkau dan aku dan engkau tidak bisa apa? Terpisah.
Betapa Tuhan menginginkan sebuah kedekatan dengan kita. Bahkan lebih dari baju yang kita pakai. Itulah Tuhan. Dia selalu ingin lebih dekat dengan kita. Tanpa apa saudara? Tanpa punya motivasi yang aneh-aneh. Kalau kedekatan manusia dengan Tuhan tuh pasti ada embel-embel. Tapi kalau Tuhan dekat dengan kita, itu pasti ada sesuatu yang terbaik. Saudara terkasih, hari ini Tuhan ingin menyatakan buat setiap kita. Saya lagi bergumul dengan seseorang yang keadaannya sedang koma. Dan dokter bilang sudah 90% tidak ada harapan. Saudara terkasih, tadi sekitar jam 5 sore saya dapat kabar ini. Orangnya lagi ada di Penang, saudara. Saat saya dengar, memang kaget. Karena dia juga salah satu anak rohani saya. Dan setelah saya terdiam, saya tanya, Tuhan, Kau mau apa dalam hidupnya Tuhan? Dan tiba-tiba saya ingat janjinya. Bahwa Tuhan akan pakai hidupnya karena dia pernah koma juga saudara. Tapi lewat. Dan di saat itu Tuhan bilang, aku memberikannya kesempatan. Dan sekarang saya coba satu kali lagi. Tuhan, adakah kasih karunia-Mu buat hidupnya? Sejujurnya tadi pujian semua hanya mengalir, saudara. Saya hanya ikuti gelombang roh saja. Mau dibawa kemana. Sempat tadi waktu kita pujikan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Dan lagu selanjutnya, kau di dalamku dan ku di dalammu. Saya sempat secara logika berpikir, ini gak kebalik toh pujiannya. Tapi Roh Kudus bilang, sudah menyembah saja gak usah banyak tanya. Dan saudara terkasih, saya mungkin akan berbagi pengalaman lewat semuanya ini. Kalau ada puji-pujian atau lagu-lagu tertentu yang tidak kita setting, tiba-tiba ngalir, begitu ngalir dan tiba-tiba di tengah pujian, di tengah bahkan ending, Tuhan memberikan kita pengertian. Berarti Tuhan sedang kerjakan sesuatu. Saudara, bukankah setiap kita ini punya pergumulan? Punya hal-hal yang bagi kita nggak mungkin. Jadi saudara, mari pada saat kita itu menyembah dengan Tuhan, menangkap makna demi makna. Setiap kata demi kata, ini mau dibawa kemana? Ini maksudnya Tuhan apa? Adakah sesuatu yang berkaitan dengan kehidupanku? Makanya saudara, ketika kita itu menyembah, kita nggak bisa membiarkan kebekuan, ya, kebekuan menguasai hati kita. Kita tidak bisa membiarkan roh kematian menguasai kita. Sehingga apa? Apapun yang Tuhan lepaskan, lemparkan dan curahkan, kita seperti orang ngeheng saudara. Gak ngerti apa-apa. Tapi kalau kita itu menangkap radiasi daripada roh Tuhan dan menangkap dengan hikmat, apa maksud pujian ini? Bahkan ketika saudara mendapatkan sesuatu rema di hati saudara, itu saudara di alam bawah sadarmu katakan, yes Tuhan, yes, yes, yes. Nah, saudara, itu seperti dipatok, dak, dak, dak. Sehingga apa? Semua yang bukan daripada Tuhan, minggir. Makanya saudara, kuasa pujian itu bukan cuma nyanyi. Saya sering kali bilang banyak orang nyanyi, tapi sedikit sekali orang bisa menyembah Tuhan. Apa beda menyanyi dan menyembah Tuhan? Kalau nyanyi ya sudah nyanyi aja, suara enak, semua enak. Tapi tidak menghadirkan radiasi surga. Tidak menghadirkan radiasi roh Tuhan. Bahkan tidak ada sesuatu yang terjadi.
Tapi kalau itu roh Tuhan, kalau itu penyembahan, mendatangkan, menarik hadiratnya. Dan mau tidak mau, ketika ada orang-orang yang menarik hadirat Tuhan, menarik simpati Tuhan, pasti akan Tuhan berperkara dengan orang tersebut. Tapi kalau saudara, ketika kita diam dan beku dan gak ngerti mau ngapain, Tuhan cuma lihat kita. Oh, rohnya padam. Oh, rohnya kebekuan. Oh, rohnya lagi mati. Oh, ini lagi error. Saudara terkasih, terjadinya radiasi surga, radiasi ilahi ketika hati kita terkoneksi. Hati kita terbuka. Ketika kita punya kesadaran, kita punya kehausan, kelaparan akan Tuhan. Bahkan kita yakin dan percaya apapun yang kita pujikan, sembah, lepaskan, itu ya dan amin. Maka disitulah saudara, Tuhan 100% akan mengerjakan di dalam kita. Sebab itu saudara terkasih, mari ketika saudara mendapatkan sebuah message atau pesan Tuhan atau rema di hati kita, saudara tangkap itu. Yes Tuhan, aku percaya bahwa yang tak mungkin bagiku itu pasti mungkin bagimu. Apapun itu, kuasa Tuhan tidak terbatas. Dan saudara tadi baru saudara, sebelum berdoa syafaat, mamanya chatting saya. Bu Indah tolong, kami sedang ada di Penang. Iya, kami siap dukung doa. Saudara, sebetulnya di roh ini lagi sedang ada peperangan. Memperebutkan nyawa seseorang. Memperebutkan kemenangan saudara. Memperebutkan kuasa membalikan keadaan. Jadi bagaimana kita menjadi orang yang lemas-lemas, leha-leha. Saudara terkasih, dalam pujian itu akan pasti terjadi peperangan roh. Karena gini, pada saat kita mengatakan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Roh kita sedang bicara gini, Tuhan, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, tapi aku berharap, tapi aku percaya. Sekalipun iblis bilang gini, sudah jangan mimpi. Jangan mimpi di siang bolong. Sudah, kamu gak capek dah, kamu gak trauma dah, kamu gak bla 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 bla. Nah, bagaimana kita punya kemenangan, saudara? Kalau kita meresponi suara-suara sumbang, kalau kita meresponi suara-suara setan, maka tanpa kau sadar, kekuatan di rohmu yang tadi bisa kuat punya menyembah, lama-lama energinya turun. Ya Pak ya? Tapi ketika kau berkata, no iblis, pergi. Atau engkau enggak gubris apa dia pun yang ngomong. Engkau tetap, yes Tuhan. Maka saudara, anjing menggonggong kafilah berlalu. Dan saudaralah yang menang. Jadi saudara terkasih, ketika kita menyembah Tuhan, hati kita, roh kita harus powerful. Dan sedangkan saudara di alam pikiran ini alam bebas. Alam pikiran kita ini alam bebas. Dan ketika kita tidak mengontrol pikiran kita tidak kendalikan pikiran kita, maka kita nggak akan pernah berhasil saudara menciptakan keajaiban dan mujizat. Kan tadi pujian katakan, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Artinya, sesuatu yang kau tanamkan di pikiranmu itu sesuatu yang mulia, yang dahsyat, yang luar biasa. Tetapi kau kosongkan. Kenapa? Kau nggak lihat, kau nggak tahu, tapi kau percaya Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih dahsyat. Amin. Maka ketika kau terus masuk menenggelamkan atmosfer pujian tadi, tiba-tiba kau bisa melihat sesuatu. Kau menangkap sesuatu yang lebih besar dari apa yang kau doakan dan kau harapkan. Dan itulah saudara ya, yang dikatakan kuasa pujian
Saudara terkasih, seringkali iblis itu mengalihkan fokus kita. Bagaimana dia mencuri kelemahan, mencuri kekuatan kita untuk menjadi merosot. Pertama saudara, mengalokasikan fokus. Kedua, kalau fokusnya sudah dialokasikan, kekuatan kalau kita udah nggak fokus kan kita nggak punya konsentrasi untuk menyembah. Kalau kita sudah kehilangan konsentrasi, maka kekuatan kita akan melemah dalam menyembah. Dan ujungnya kita seperti terlempar dalam hadirat Tuhan. Mari saudara, kita belajar mendeteksi yang di roh. Sebab itu saya katakan kita nggak bisa sekedar cuma nyanyi. Tuhan nggak butuh orang nyanyi. Tuhan butuh orang menyembah. Kalau menyembah itu bicara sebuah kedekatan, keintiman, gelora, chemistry. Kedekatan bicara menyatu dengan roh Tuhan. Kalau kita menyatu dengan roh Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak buat sesuatu di dalam kita. Saudara terkasih, belajar menarik hadirat Tuhan. Menarik surga turun ke bumi. Dengan apa saudara? Kedalaman, keseriusan kita berpusat kepada hati Tuhan. Nah, saudara terkasih, ketika kita ini menyembah dengan serius dan sungguh-sungguh, saudara terkasih, saudara bisa merasakan betapa saudara ya, surga itu hadiratnya seperti gelombang angin. Dan itu apa? Untuk apa? Menyingkirkan setiap atmosfer saudara yang tadi berangkat dalam kondisi yang tidak enak. Itu disapu bersih. Ketika ada hadirat Tuhan, ketika ada gelombang hadirat Tuhan, tujuannya cuma satu saudara. Sapu bersih semua yang bukan daripada Tuhan. Amin. Yes. Saudara terkasih, mari kita akan baca dalam firman Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8. Ayat ini tidak asing lagi, tapi biarlah ini menjadi rema untuk kita terus berjaga-jaga di setiap waktu kita. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat sadar dan berjaga. Artinya sadar itu saudara ya, jangan sampai saudara jadi orang yang terlelap, jadi orang yang tertidur, tidak sadar. Namanya berjaga itu adalah membuka kesadaran dengan sangat-sangat terus. Artinya gini saudara, bukan berarti waduh tiap hari, setiap saat, setiap detik ini. Sadar ya. Enggak, gila saudara. Artinya gini, punya kesadaran dalam jiwamu saudara ya. Dalam rohmu bahwa saya enggak boleh main-main dengan waktu. Saya harus pergunakan waktu-waktu saya dengan sangat bijak. Kenapa? Iblis lagi menghembuskan virus supaya anak-anak Tuhan apa ya? Terhilang dari Tuhan. Contoh terhilang bagaimana saudara? Males doa, males buka firman Tuhan, males baca firman Tuhan, males apa? Berbagi kasih, males melakukan hal-hal yang baik, males melakukan perintah Tuhan. Jiwanya dikuasai, dihembusi dan kuasai dengan apa? Roh kemalasan. Orang Jawa bilang gini, aras-arasen. Saya tanya jujur, ya apa ya? Yang kedua, iblis sedang menghembuskan saudara dengan roh apa yang tidak on fire. Ya gitulah Bu, pokoknya kan tetap doa pagi Bu. Pokoknya kan tetap ibadah. Pokoknya tetap pelayanan. Biarpun rohku ini lunglai seperti jemuran. Jangan saudara. Yang lemah lembut itu rohnya. Artinya roh yang bisa dibentuk fleksibel dengan Tuhan. Tapi perkara sebuah keputusan,
aku tetap percaya. Itu harus powerful. Ya amin, karena dia punya tujuan saudara. Sebetulnya semua punya tujuan. Saudara itu tercengang lihat saya saking cantiknya atau lola sebetulnya. Enggak Bu, saya takjub dengan Tuhan. Saudara kembali lagi dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Artinya berjaga-jagalah, aktifkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Aktifkan Roh Tuhan di dalam hidup kita. Aktifkan firman di dalam hidup kita. Kenapa? Lawanmu iblis berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Ngapain singa ngaum saudara? Lapar. Iblis hari-hari ini lapar sekali. Untuk apa? Menghancurkan setiap anak-anak Tuhan. Iblis gak suka anak Tuhan menyembah Tuhan. Iblis gak suka anak Tuhan punya apa? Kedekatan dengan Tuhan. Iblis gak suka anak Tuhan apa? Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi iblis tidak pernah terganggu anak-anak Tuhan yang hanya bergereja dan melayani tapi hati dan rohnya mati. Sebab iblis itu tidak bisa ditipu saudara. Dia akan bisa mencium dengan sangat kuat apakah jiwa di rohmu itu ada kehidupan tentang Tuhan atau sedang mengalami kematian. Iblis sangat peka di sini. Makanya kita nggak bisa main-main saudara. Iblis tahu ketika kita ini sandiwara serius. Iblis akan tahu seberapa frekuensi kita dengan surga. Seberapa kita nggak punya frekuensi dengan surga. Buktinya apa saudara? Saya tanya. Lagi kau menyembah yang tak mungkin bagiku. Saudara, ketika kita menyembah, apa yang kita perkatakan, itu kita pikirkan, kita imajinasikan, dan kita sepakat tubuh jiwa roh menyatakan yes Tuhan. Tapi ketika engkau tidak terconnecting dengan Tuhan, mulutmu memuji Tuhan, tapi pikiranmu ke utara, timur, selatan, barat. Ya bahaya saudara. Terus sementara kampung tengah, kriuk, lapar. Pulang kerja Bu belum makan tadi. Tapi coba, kalau hatimu punya kebulatan di dalam Tuhan, apapun itu enggak akan mengganggu, bahkan kriuk-kriuk di perut itu enggak akan terasa. Karena saking konsentrasinya sama Tuhan, saking menikmati Tuhan. Saudara. Dan saudara terkasih, hadirat Tuhan bukan membuat engkau sepoi-sepoi. Ngantuk. Iya Bu, seharian capek kerja. Bapak Ibu terkasih, mari hari-hari ini berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-mengaum. Ini bicara tentang spirit. Spirit apa yang sedang dihembuskan iblis tadi saya sudah bicara. Kemalasan, kebekuan, bahkan sakit penyakit saudara. Kebingungan, ketakutan, kekhawatiran. Semua. Iblis sedang apa? Memporak-porandakan. Saudara kalau tahu daging yang dibikin sate itu kan dikipas. Ya kan saudara. Supaya apa? Supaya matang. Saudara terkasih. Tapi cara iblis mengipas kita itu beda, bukan mateng. Rohe bentek, kekuatannya habis. Saya tak kasih, iblis lagi mengipas-ipas kekuatanmu. Tapi dia menghembuskan apa? Semua yang palsu, semua yang mengerikan, semua yang menakutkan, bahkan menghembuskan trauma. Supaya apa? Engkau tidak sungguh-sungguh mempercayai apapun yang kau pujikan. Sementara mulutmu memuji, tapi otakmu berkata, masa kayak enggak mungkin. Hatimu berkata, iya kan trauma. Nah saudara terkasih, hati-hati. Makanya saudara terkasih, ketika kita ini menyembah Tuhan, kita harus dalam kondisi hati yang benar-benar sudah dibereskan.
Dan minta Tuhan, apapun jangan mengganggu konsentrasiku dalam hadirat-Mu Tuhan. Bapak Ibu, iblis hari-hari ini sedang terus meniupkan roh apa saudara? Roh kesibukan. Soal dibuat sibuk. Yang sebetulnya durasi bisa saudara lakukan setengah jam, jadi 1,5 jam, bahkan 2 jam. Dibikin molor sama iblis supaya apa? Energimu habis. Saudara, kalau sama orang-orang yang doyan ngomong, terus ketemu klien, wes bubar saudara. Sudah doyan ngomong, ketemu orang, terus enggak bisa memanage waktu, luang biar kemana-mana. Saudara ya, ini contoh. Sudah tahu nanti ada ibadah. Oh saya mau ketemu klien dulu, ya. Setengah jam selesai. Di otak setengah jam. Praktek 2 jam saudara. Akhirnya waduh jamnya lewat. Enggak pakai mandi 12 daripada nanti enggak bisa naik terlambat. Saudara terkasih, dengan seperti itu aja hatimu sudah tidak tenang. Hatimu sudah gelisah. Karena apa? Engkau tidak mempersiapkan hati. Yang enggak ngapa-ngapain saudara, yang enggak sibuk. Tapi Roh Kudus bilang gini, ayo mandi. Sik lama kok. Oh sik lama. Akhirnya mepet saudara. Begitu jam langsung saudara. Tarik handuk luar, sampai ke sana jeblok saudara. Terus dia bilang gini, iblis biasa menghalang-halangi aku. Iblis yang disalahin saudara. Wah iblis gak terima. Kamu jangan kurang ajar ya, dikit-dikit aku, dikit-dikit. Padahal kamu iblisnya. Nah saudara, aku gak sentuh kamu kok. Nah saudara, akhirnya saudara berangkat. Hatinya enak gak? Gak enak. Kadang sudah mandi siap. Roh Kudus bilang gini, cepat pilih baju. Oh gampang kok baju. Begitu buka lemari stres, sing mana. Gak nemu-nemu saudara. Itulah caranya iblis. Saudara kasih, dia embuskan roh yang selalu membuat penundaan. Makanya jangan suka punya saudara prinsip gampang. King gampang itu ruwet nanti saudara. Saudara kasih, ada banyak hal. Seringkali saya bilang, kalau iblis tidak bisa menghentikan langkahmu untuk ke rumah Tuhan, iblis akan lakukan apa? Engkau kehilangan hadirat Tuhan di rumah Tuhan. Kalau yang sudah namanya tergopoh-gopoh, sampai pernah ngalami yang sandalnya kok belum ganti. Wah bingung saudara, saya ketawa itu ngalami. Loh, aku kok masih jepitan nih ya? Saking gesusu saudara. Ya. Kalau sudah gitu hatinya enak enggak? Enggak enak. Mari saudara, jadi orang belajar prepare disiplin. Kalau sudah tahu nanti ibadah, siapkan dulu bajunya. Apalagi kok perempuan tuh ribet mau pakai baju aja muter. Ini kok sudah sering ya, ini kok enggak enak ya. Wah ganti ping 1000. Tapi ada yang saking cueknya dasarnya dipakai saudara. Saking cueknya pokoknya baju. Saudara terkasih, kita enggak boleh ya, hidup itu enggak tertib. Kalau kita tuh tidak disiplin, nanti mau datang ke Tuhan, hati enggak tenang, jadi apa? Kehilangan konsentrasi. Ya, itulah cara-caranya juga iblis. Dan saudara terkasih dikatakan singa mengaum-ngaum itu iblis akan berusaha bagaimana mencelakakanmu, menghentikan engkau dari apa? Hati yang mencari Tuhan. Mau pergi ibadah teringat sama si A. Waduh, aku nanti ketemu si A ya, benci aku lihat. Kudu muntah aku lihat. Nah saudara, iblis ingatkan memori dengan si A yang menjadi musuh bebuyutan di dalam gereja.
Sehingga moodnya jadi berkurang. Wis, gak kesana aku tak pindah wis. Timbang aku musuh ketemu sama ini. Saudara kasih, iblis itu berusaha memporak-porandakan bagaimana hatimu tidak bisa fokus, konsentrasi, bahkan saya ini sejujurnya ya jarang sekali lihat orang yang sudah dari siang itu menantikan Tuhan. Tuhan nanti mau ibadah, dia udah siapin semua, dia prepare hatinya, begitu datang ke rumah Tuhan, waduh. Saya itu kalau lihat orang-orang begini ini ketahuan kok saudara. Spiritnya itu kelihatan. Yang serius sungguh-sungguh udah pengen dari siang. Begitu dia duduk. Saudara itu seperti ketika dia duduk. Hadirat Tuhan itu sudah memenuhi dirinya. Kenapa? Dia dari siang sudah menginginkannya. Dan dia berusaha menjagai hatinya. Kenapa? Karena hari ini saya mau ketemu Tuhan. Dia benar-benar seperti 5 darah yang bijak, yang membawa pelitanya, bahkan juga membawa minyaknya. Apa itu minyak? Hasrat, kerinduan, terus gelora, kesadaran. Lewati apapun dia relakan, ya apa-apa. Karena aku mau ketemu Tuhan. Disakiti enggak apa-apa. Utang gak bayar gak apa-apa. Ketemu orang sing utang gak bayar gak mangkel. Tapi nanti pulang gereja ya. Artinya dia sepanjang hari itu menjaga hatinya, menjaga hadirat Tuhan. Begitu dia duduk, orang seperti ini gak usah nunggu nanti ibadah mulai, dia duduk aja Tuhan sudah datang. Saudara terkasih, mari alami Tuhan, tidak perlu menunggu WL nyanyi, tidak perlu menunggu firman Tuhan, tapi seberapa takaran sumur hatimu itu punya air yang membual-bual dengan Tuhan. Geloramu yang berkata, Tuhan aku menanti-nantikan Engkau, aku ini percaya padamu. Sekalipun ada banyak kesesakan, ada banyak tekanan, ada air mata, tapi aku memutuskan untuk percaya Tuhan. Sebab itu aku datang di dalam hadirat-Mu. Dan jiwanya berkata, bertembung buka dengan buka. Dia pengen sekali Tuhan, aku kepengen ketemu Tuhan, ketemu Tuhan. Saudara terkasih, kalau engkau tidak mengalami perjumpaanmu dengan Tuhan, kau enggak akan pernah punya kekuatan untuk melewati hari ke hari. Kalau engkau tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, engkau juga enggak bisa diubahkan. Kalau engkau tidak mengalami sebuah sentuhan Tuhan, engkau juga tidak pernah bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Sebab itu saudara terkasih, mari setiap kali saya ngomong, banyak orang bisa memuji, tapi sedikit orang yang bisa menyembah. Artinya banyak orang cuma bilang ini, Tuhan aku percaya, aku mengasihimu, tapi kosong. Tapi orang yang percaya, orang mengasihi Tuhan, dia setiap hari melewati hari-hari hidupnya dilakukan dengan reaksi hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tantangan, tekanan, apapun bahkan penyakit, dia tetap berkata, aku percaya Tuhan. Aku tetap mengasihimu. Ada tekanan ekonomi, engkau tetap memilih apa? Percaya. Ada tekanan masalah, sakit penyakit, engkau tetap berkata, aku percaya Tuhan, aku percaya. Saudara, yang tadi saya katakan, ketika kita pujikan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Itu saya katakan, Tuhan yang rekayasa. Kalau engkau mendapati sesuatu yang bagimu tidak mungkin, bagimu rasanya tidak mungkin, dan saat ini Tuhan menghampirimu berkata, tidak ada yang tidak mungkin bagiku. Bahkan lebih dari apa yang kau harapkan dan doakan, aku sanggup melakukannya bagimu. Asal apa? Kau di dalamku dan ku di dalammu.
saya punya ilustrasi begini. Tadi malam, waktu saya ini lagi di ranjang, saya di kamar, saya di ranjang, saya lagi dengar khotbah, lagi buka-buka Alkitab, dan suami saya masuk, lihat berita, biasa lihat berita. Dan ketika dia masuk, saya mulai beres-beresin. Tuanku datang di kamarku. Dan saya tanya, papi mau ngapain? Lihat berita ya, padahal sudah tahu mau lihat berita, tanya lagi. Saudara. Biasa pertanyaan-pertanyaan manja. Singkat cerita dia mulai rebahan, duduk. Dan Tuhan bilang gini, bisa enggak kamu tuh jadikan dia tuh seperti kalau enggak ada dia tuh kamu enggak bisa. Dan saya mulai merenungkan apa yang Tuhan ngomong. Ini bukan namanya bergantung sama manusia loh, enggak ya. Bukan terus mengandalkan manusia. Supaya ketika kita menyentuh, melakukan sesuatu, ada impartasi roh Tuhan menjamah hidupnya juga lewat kita maksudnya. Supaya lewat apa yang saya lakukan, dia mengalami apa? Sentuhan-sentuhan Tuhan. Bukan kita mau memberhalakan manusia. Tidak. Dan saya lakukan apa saudara? Saya tidur, tadinya saya duduk saudara sandar di tembok. Saya jadi yang ada lebay dalam tanda kutip sambil dengarkan khotbah. Tadinya gak pakai headset karena dia dengar berita. Saya bilang ini, Pi matiin aku lagi dengar khotbah. Enggak saudara, enggak ngusir saudara, enggak apa-apa. Walaupun tujuannya berbeda bukan berarti bisa mengurangi kemesraan ini. Ya. Akhirnya saya pakai headset, saya tidurlah sandarkan kepala saya di perutnya dia. Asik. Sambil saya tepuk-tepuk pundaknya, perutnya. Tapi konsentrasi saya dengar khotbah. Sang tangan sedang menyentuh sebuah sentuhan kasih. Telinga dan fokus hatiku mendengar firman Tuhan. Saudara terkasih, ketika hati kita tulus, kita sinergikan dengan Tuhan, kita juga sentuh jiwa yang ada di sekitar kita. Maka roh Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita dengar, efeknya bisa menjamah suami saya. Saudara terkasih, bahkan saya ngomong sama Ika. Waktu saya pulang atau berangkat ya kemarin ya, buka jendela, suami saya lewat. Papi, Ika ketawa. Memang kita kalau sama pasangan kita harus seperti anak-anak. Karena suami itu suka dimanja-manja. Betul-betul. Coba gini, papi gitu. Gitu saudara. Coba kalau Bu Nini. Kok. Kenapa saudara? Orang laki itu seneng. Kalau perempuannya itu istrinya rada manja-manja gitu loh saudara. Lah Sherly suruh gitu gak bisa. Makanya rugi saudara ya. Dia dingin, Jamie dingin. Wah rugi. Saya bilang sama Ika, kita tuh sebagai istri kalau di depan suami harus bisa manja-manja, cantik, melawak, humoris. Supaya apa? Suami kita yang begitu bisa senyum dan mengalami kelegaan. Tapi kalau udah wajah seperti monster, suami mengerikan. Jadi terkasih dalam nama Tuhan, kembali lagi. Kalau kita ini jadi orang yang dipenuhi roh Tuhan, pasti ada efek, ada radiasi, ada dampak, ada sesuatu yang kita lepaskan. Dan orang itu pasti terberkati. Jadi hari-hari ini, apapun Ibu serancangkan lewat keadaan yang rasanya nekan, kesusahan, kesulitan, apapun. Bahkan ketika engkau tidak tahu bagaimana, cari Tuhan. Ketika engkau sudah bingung mau ngapain, cari Tuhan. Seringkali kalau saya sudah mengalami jalan buntu, saya enggak doa. Saya cuma menatap wajah Tuhan di roh saya. Natap saja. Saudara tahu enggak? 100% dia pasti melakukan sesuatu. Kadang-kadang enggak usah pakai bicara. Tuhan itu tahu saudara. Tinggal natap aja. Saya cuma menatap aja Tuhan. Bahkan ketika bukan cuma menatap wajahnya, tapi bagaimana hati sampai hati ini satu. Belajar.
Makanya saudara, kita itu harus belajar melatih hati. Bahkan ya saudara, saya kasih tahu, ketika kita tuh misalkan melakukan hal itu sama Tuhan, misalkan saya nih ya, saya punya pergumulan akan seseorang dan saya udah nggak tahu harus bagaimana. Saya cuma apa? Cari wajah Tuhan. Ketika saya tenangkan hati, saya cuma mencari wajahnya, menatap wajahnya, bahkan terus roh saya ini seperti menyatukan dengan hati. Dan saudara terkasih, nanti tiba-tiba di hati ada gini, deal. Dan saya akan dengar sesuatu, saya akan lihat sesuatu, kemenangan. Itulah saudara, kalau kita membiasakan hidup dalam penyembahan, kita akan terus diirami roh Tuhan, disertai Tuhan. Bahkan dikatakan Tuhan adalah sumber jawaban. Saya ini hari-hari ini banyak sekali orang sakit, saudara. Banyak sekali orang sakit dan sakitnya itu mengerikan saudara. Dan saya tidak mau jadi lemah. Saya selalu menguatkan hati saya. Saya bilang, Tuhan, saya pilar. Saya harus kuat, saya harus tangguh. Dan saudara terkasih, kadang-kadang Tuhan tidak membuat saya buat peperang, enggak. Cuma nyembah saudara, cuma di jiwa, di roh dengan lembut. Kadang-kadang cuma diam aja nunggu Tuhan. Saya hati cuma bilang, Tuhan, dealmu ini apa? Maunya apa? Tuhan punya rencana apa? Kalau sungguh-sungguh, wah, seperti hati sama hati itu ketemu, klek. Wow. Kita langsung tahu jawabannya. Saudara, kita punya Tuhan yang besar. Biarkan dia bangkit di hatimu, bangkit di rohmu. Bahkan buat dia berkarya, bebaskan sebebas-bebasnya. Jangan membatasi Tuhan. Bahkan jangan membuat dia tertidur. Bangkitkan Tuhan. Maka apa yang gak bisa kita selesaikan, dia menyelesaikan bagi kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan.